Oke, selamat siang Mas Akbar. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Kevin Aska. Nah, di sini saya ingin mewawancari Mas Akbar sebelumnya. Apakah Mas Akbar berkenan untuk saya wawancarai? Berkenan Mas Kevin. Di sini saya akan membahas sebuah isu yang ada di Jember, khususnya di Kecamatan Kalisat, di mana seorang tante itu menyiram keponakannya dengan air keras. Nah, jadi di sini saya ingin mengetahui pendapat atau respon Mas Akbar sebagai mahasiswa, tentunya di komunikasi penyiaran. Bagaimana Mas Akbar melihat kejadian tersebut dan apa respon Mas Akbar? Jadi pertanyaan yang pertama itu, apa faktor utama penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, terutama kepada anak? Oke. Jadi menurut saya banyak faktornya Mas. Yang pertama adalah faktor psikologis orang tua. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua mungkin ada faktor pola asuh yang otoriter. Jadi orang tua itu terlalu maunya sendiri gitu ya, tidak memikirkan kira-kira potensinya anak apa dan anak maunya gimana gitu ya. Kemudian di sisi lain mungkin faktor ekonomi juga, ada tekanan ekonomi dari keluarga sehingga kemudian membuat psikologi dari orang tuanya terganggu, bawaannya pengen marah-marah terus ke anak, bawaannya pengen keras terus ke anak gitu ya. Yang ketiga, yang terakhir mungkin kurangnya pengetahuan juga dari orang tuanya terkait bagaimana pola asuh anak yang baik dan benar. Makanya kan sekarang di beberapa sekolah yang bagus, itu lebih banyak pendidikan tentang parenting juga Mas, gitu ya, agar pola asuh terhadap anak itu bisa disesuaikan dengan psikologis si anak juga. Itu. Berarti orang tua ini harusnya memikirkan ke depan sang anak itu gimana, jangan mentang-mentang anak kecil jadi bisa-bisa semena-mena jadi begitu. Untuk pertanyaan kedua, bagaimana seharusnya pola asuh yang baik dilakukan orang tua terhadap pertumbuhan kembang mental sang anak? Oke, pola asuh yang baik untuk tumbuh kembang mental anak itu banyak Mas ya. Jadi yang pertama adalah pola asuh yang demokratis gitu, kombinasi antara kontrol dan kasih sayang. Orang tua menetapkan batasan tetapi tetap mendengarkan dan menghargai anak gitu Mas. Kemudian memberikan dukungan juga secara emosional kepada anak. Jadi anak akan merasa aman dan dicintai sehingga tumbuh dan kepercayaan diri anak itu bisa tumbuh dengan baik gitu. Yang ketiga adalah konsistensi dalam aturan. Aturan yang jelas itu diterapkan secara konsisten membantu anak belajar untuk bertanggung jawab terhadap apa yang sudah dikerjakan oleh dirinya sendiri. Nah, yang setelah saya baca di internet, setelah kejadian tersebut ini tetangganya itu sudah melaporkan kepada pihak yang berwajib, tetapi waktu itu tidak ada respon. Nah, kemudian muncul berita viral lagi yang dimana itu diupload oleh guru korban. Kemudian dari sang guru itu juga melaporkan hal yang serupa, hal yang sama yang dilakukan oleh tetangganya tersebut. Nah, di situ baru dapat tindakan. Iya. Nah, setelah kejadian viral tersebut, karena kan ada videonya juga kan viral. Nah, saya ingin bertanya, apa dasar hukum di Indonesia yang bertujuan melindungi anak-anak dari tindakan kekerasan orang tua? Oke. Sebelum kita bahas tentang dasar hukumnya itu sebenarnya banyak sekali faktor yang tadi sudah saya sampaikan Mas ya. Dan itu mungkin bisa jadi karena masalahnya dari orang tua atau akar masalahnya dari si anak itu sendiri. Tapi untuk kekerasan memang tidak bisa dibiarkan begitu saja Mas ya. Karena itu ada namanya KPAI, kemudian ada namanya perlindungan perempuan dan perlindungan anak gitu ya, kementerian itu disusun tujuannya untuk melindungi anak dan para perempuan dari tindak kekerasan. Dasar hukumnya banyak sekali Mas, terutama dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang perlindungan anak. Itu melarang segala bentuk kekerasan terhadap anak dan mewajibkan semua pihak untuk melindungi anaknya gitu. Selain itu ada juga Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2024 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga atau PKDRT. Jadi anak termasuk korban yang dilindungi dari KDRT. Jadi pelaku dikenakan sanksi pidana untuk dalam hal ini. Kemudian ada juga sanksi hukum berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP pasal 80 dan 76C yang mengatur sanksi pidana bagi orang yang melakukan kekerasan terhadap anak. Kemudian yang terakhir mungkin ada juga dasar hukum melalui Konvensi Hak Anak PBB yang telah diklarifikasi oleh Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Itu mungkin serentetan dasar hukum yang bisa dijadikan pegangan agar tindak kekerasan itu tidak menjadi wabah di Indonesia. Oke, cukup. Mungkin dari penjelasan Mas Akbar tadi bisa dijadikan patokan atau bisa dijadikan
contoh buat orang tua lain supaya tidak terjadi kekerasan lagi kepada sang anak. Iya, kita berharapnya seperti itu, Mas. Berharapnya Ya. seperti itu. Nah, kita sendiri kan posisinya juga masih belum sebagai orang tua. Nah, iya. Persiapan. Persiapan. Oke, mungkin cukup itu saja ya, Mas. Sebelumnya saya minta maaf jika mengganggu waktunya. Itu terima kasih sudah meluangkan waktu untuk berbincang dengan saya. Mas, sebentar lagi saya izin untuk bicara lagi sama jenengan dengan topik yang sedikit berbeda sudut pandang. Oh, siap. Siap.